Shalom dan selamat hari Minggu buat semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini. Saya percaya kita tetap satu di dalam Tuhan kita, amin. Dan saya percaya pada saat ini kita rindu untuk memuji Tuhan, amin. Karena anugerah Tuhan sentiasa baru dalam hidup kita. Mari saya mengajak setiap jemaat Tuhan kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Saya pimpin kita dalam doa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Pada saat ini Bapa, kami bersyukur ya Tuhan pada pagi ini Bapa. Kami dapat bangun dan kami semua yang kami ada pada saat ini semuanya datang daripada Engkau Tuhan. Anugerah yang telah Engkau berikan pada kami. Saat ini Bapa, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan Engkau Tuhan. Sebab kami mau ya Tuhan memuji dan mengagungkan nama Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau ada bersama kami saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami agungkan sebentar nanti Bapa, mengagungkan nama Engkau Tuhan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan setiap yang percaya kepada Tuhan Yesus di tempat ini, kita mengatakan amin, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, karena hanya Dia yang layak terima segala puji, segala hormat dan keagungan. Dan saya percaya saat ini kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, amin. Mari saya mengajak jemaat Tuhan kita bangkit, kita berdiri dimanapun kita berada saat ini, di ruang tamu bersama dengan keluarga kita. Kita memuji Tuhan, segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita bebas untuk menari buat Tuhan kita pada pagi ini. Segala puji syukur
sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang sungguh baik bagi kita semua. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita terus puji Tuhan kita, terus bersorak-sorai, karena kita punya Allah yang baik. Haleluya. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang sanggup Tuhan, yang sanggup datang ke dunia Tuhan, untuk menebus kami dari dosa, untuk memberikan kami keselamatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Allah, Engkau Bapa kami yang setia Tuhan. Kasih setiamu kepada kami ya Tuhan besar Bapa. Dengan apa akan kami balas ya Bapa? Hanya dengan kami menyerahkan tubuh kami Bapa sebagai persembahan bagi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa.
Kau menunjukkan kasih setia Engkau Tuhan, dahulu, sekarang dan selama-lamanya Tuhan. Kaulah Bapa kami yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa kau setia.
Benar Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak disembah, dan hanya Kau yang layak dipuja. Tuhan, biarlah setiap pujian, penyembahan yang telah kami angkatkan sebentar tadi Bapa, biarlah semuanya itu hanya bagi kemuliaan Engkau Tuhan, hanya untuk mengagungkan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan melihat hati kami Bapa. Biarlah persembahan yang telah kami angkatkan sebentar tadi menjadi persembahan yang berbau harum dan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan, setiap kita yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru bagai. Salam dan selamat pagi kepada jemaat sekalian. Saya bersuka cita pada pagi ini oleh karena sekali lagi Tuhan beri kita kesempatan untuk beribadah bersama-sama walaupun kita harus berada di rumah dan menonton di YouTube kita masing-masing. Saya percaya sebagaimana Tuhan memberkati firman Tuhan ini, saya percaya juga kita jemaat di mana kita berada akan diberkati Tuhan. Haleluya. Tema firman Tuhan yang saya akan sampaikan kepada kita pada pagi ini adalah iman yang kuat. Iman yang kuat. Dan tema daripada ini saya terambil daripada teksnya, terambil daripada Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1. Ayat 1 di situ, Ibrani pasal 11 ayat 1 di situ dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, ini definisi iman. Dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Okay. Dalam doa-doa juga kita Yakobus berkata, ketika kita berdoa dikatakan hendaklah ia memintanya dalam iman. Okay. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Jadi ketika kita berdoa kita tetap beriman menurut Yakobus di sini. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Ketika kita meminta sesuatu daripada Tuhan dengan iman, jadi marilah permintaan kita itu konsisten, teguh. Okay. Tidak seperti gelombang laut yang sekejap naik, sekejap turun, sekejap mendatar. Dikatakan yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, tetapi Ibrani berkata iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti iman ini ketika kita beriman, mengimani sesuatu, mungkin hari ini kita belum perolehi, mungkin hari ini kita belum dapatkan, tetapi di dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam kehendak kita sudah melihat perkara-perkara tersebut. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya dalam iman kita. Tuhan berkata dalam Paulus berkata dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3. Di situ dikatakan Tuhan menghendakkan kita sebagai anak-anaknya, menghendakkan kita supaya kita tetap beriman. Dan iman kita itu tidak hanya sekedar beriman, tetapi terus-menerus bertambah dan terus-menerus bertumbuh. Okay. Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, karena imanmu semakin bertambah-tambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Okay. Ada perhubungan yang indah di antara iman dan kasih. Ketika kita beriman, maka kasih kita itu pun semakin bertambah.
bertambah-tambah. Kasih kita terhadap orang-orang lain, sesama kita. Oke. Nah, ternyata dalam kehidupan seharian kita sebagai orang Kristen ataupun orang percaya, kadang-kadang ada beberapa kategori-kategori iman yang kita miliki. Okay. Satunya adalah iman kita boleh lemah, okay, ataupun iman kita boleh kuat. Apakah iman kita pada hari ini lemah ataupun iman yang kuat? Okay. Roma pasal 4 ayat 19 hingga 20 dikatakan imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahuinya bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah sudah tertutup. Ini berkenaan dengan Abraham. Okay. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Berarti Abraham itu tetap beriman pada Tuhan. Dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Okay. Jadi contoh yang kita lihat di sini, Abraham memiliki iman yang kuat. Iman yang kuat. Nah, ada juga di antara kita yang memiliki iman yang biasa-biasa, iman yang diuji dan juga iman yang tidak diuji, yang tidak pernah diuji. Okay. 1 Petrus pasal 1 ayat 7 dikatakan maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri kelak. Ayat ini mengatakan bahwa iman kita itu juga harus melalui ujian, pengujian. Okay. Tanpa pengujian maka kemurnian iman kita itu tidak dapat dibuktikan. Okay. Ada sesetengah orang ketika ada cabaran dalam hidupnya, okay, dia mengelarkan diri dia orang percaya, mengasihi Tuhan, tetapi ketika ada cabaran-cabaran dalam keluarga, dalam pekerjaan, maka terbukti imannya itu tidak tampil, muncul sebagai iman yang murni. Karena tidak dapat berhadapan dengan ujian, cabaran. Ada juga dalam kehidupan kita sehari-hari, ada juga kita memiliki iman yang kecil. Iman yang kecil, ada juga yang memiliki iman yang besar. Okay. Yesus berkata jika kita memiliki iman, kita boleh memindahkan gunung. Jika kita memiliki iman yang kecil seperti biji sesawi itu, kita boleh melakukan perkara-perkara besar. Itu memiliki iman yang besar. Ada juga sesetengah di antara kita yang khawatir, bimbang karena kita tidak memiliki iman yang besar. Dan yang seterusnya, ada juga di antara kita sebagai orang percaya, mungkin kita sudah lama jadi orang percaya, kita juga memiliki kurang iman. Kita tidak yakin pada Tuhan, kita tidak yakin pada janji Tuhan, kita tidak yakin pada doa-doa yang kita ucapkan, sehingga kita mulai putus asa. Namun ada juga orang yang memiliki iman yang berlimpah-limpah. Paulus berkata dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 10, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita semua bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Jadi di situ dikatakan kualiti iman yang terakhir adalah kekurangan iman atau berlimpah-limpah dalam iman. Artinya ketidakyakinan kita, ketidakpercayaan kita kepada doa-doa kita. Dan juga ada orang juga yang memiliki iman yang berlimpah-limpah sehingga dia dapat mencurahkan kasihnya kepada orang-orang lain. Saudara-saudari, marilah kita memiliki iman yang kuat. Sepanjang PKP ataupun MCO hampir kira-kira 4 bulan, bulan April, Mei, Jun, kira-kira hampir 4 bulan, kita harus berada di rumah. 4 bulan itu menentukan bagaimana
Apakah iman kita itu kuat tanpa harus ke gereja? Dan kita sendiri yang harus exercise iman kita. Kita sendiri yang harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Apakah kita memiliki iman yang kuat? Tanpa ada dorongan, tanpa ada pertemuan dengan hamba-hamba Tuhan ataupun para pemimpin gereja. Ataupun tanpa harus pergi ke gereja. Apakah kita memiliki iman yang kuat? Namun saya percaya, saya mendengar daripada jemaat ini, walaupun tidak harus ke gereja, walaupun berbakti di rumah sepanjang tempo 4 bulan, kesetiaan mereka, iman mereka ditunjukkan melalui perbuatan mereka, melalui kesetiaan mereka dalam beribadah, dalam berdoa. Jadi saya berdoa agar jemaat sekalian BM Center City memiliki iman yang kuat. Dimanapun kita berada, saya mendorong kita agar kita pelihara iman kita. Terus menerus pertumbuhkan iman kita. Oke, usahakan sesuatu pada iman kita. Supaya iman kita itu mulai bertambah-tambah. Semakin kuat. Oke, milikilah iman yang kuat. Di dalam Alkitab kita membaca. Ada 3 perkara. Saya letak 3 perkara pada hari ini yang saya ingin ajarkan kepada jemaat sekalian. Bagaimana memiliki iman yang kuat. Oke, 3 perkara daripada kita akan belajar daripada orang-orang tertentu, tokoh-tokoh yang kita belajar pada firman Tuhan. Mereka memiliki iman yang kuat. Setelah melalui perjalanan kehidupan mereka, ternyata mereka adalah orang-orang yang luar biasa, yang kita boleh contohi kehidupan mereka. Yang pertama, memiliki iman yang kuat. Iman yang kuat itu adalah iman yang berujian. Katakan sama-sama, iman yang berujian. Ataupun iman yang harus melalui ujian-ujian, ataupun iman yang harus melalui cabaran-cabaran kehidupan. Okay. Apa yang Tuhan kehendaki dari setiap kita adalah untuk kita memiliki iman yang sejati. Kita harus memiliki iman yang sejati. Nah, contoh di Alkitab kita boleh melihat Musa memiliki iman kepada Tuhan. Dan melalui bimbingan Tuhan, Musa mampu mengatasi begitu banyak cabaran-cabaran dan pembatasan daripada Firaun, cabaran daripada Mesir, daripada Firaun, sehingga Musa berjaya memimpin orang Israel keluar daripada Mesir. Setiap hari diuji. Tuhan memberikan Musa panggilan untuk membawakan orang Israel keluar daripada Mesir, tetapi Firaun berkeras untuk tidak membenarkan mereka keluar. Lalu dihantar Musa sekali lagi. Dan akhirnya dikatakan Tuhan mengirimkan tulah. Dan di akhir cerita kita melihat akhirnya Firaun mengalah. Begitu indahnya iman Musa. Iman yang mengalami ujian demi ujian. Abraham memiliki iman kepada Tuhan dan bersedia mengorbankan anaknya Ishak, putranya ataupun anak yang tunggalnya. Dia mau serahkan kepada Tuhan. Dia diuji imannya. Ayub memiliki banyak iman, beriman kepada Tuhan dan mampu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena setelah melalui penderitaan, sakit, penyakit, kehilangan segala hartanya, Ayub bangkit menjadi pribadi yang menjadi berkat buat orang melalui kesaksian imannya. Haleluya, haleluya. Ayub memiliki keluarga yang luar biasa makmur. Dan akhirnya dia jatuh, turun ke bawah. Dan akhirnya Tuhan angkat karena imannya yang setia kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita beriman. Sepanjang PKP kita diuji apakah iman kita kuat, apakah kesetiaan kita kepada Tuhan semakin kuat ataupun tidak. Ayub pasal 1 ayat 21 dikatakan, Ayub berkata begini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ayub dengan berani berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil.
Walaupun dia dalam penderitaan, dalam kesusahan, di level yang paling rendah, Tuhan letak dia. Tetapi Ayub dengan bangga berkata, terpujilah Tuhan. Apakah kita dalam PKP kita dapat memuji Tuhan? Apakah kita dalam MCO kita dapat berkata, terpujilah Tuhan? Okay. Ada MCO, ada coronavirus, tetap memuji Tuhan. Haleluya. Melalui ujian, Ayub mampu menahan dirinya untuk tidak berdosa. Luar biasa. Ayub tidak berdosa dengan kata-katanya. Seringkali kita komplain terhadap PKP. Kita tidak boleh pergi kemana-mana. Harus berada di rumah. Apa yang kita mau ingin makan tidak tersedia. Kita harus buat sendiri. Kita terpikir di pikiran kita, alangkah bagusnya kita menikmati makanan yang lazat di luar. Tapi apakan daya, MCO. Okay. Dia tidak komplain, tetapi dia datang kepada Tuhan, datang ke hadirat Tuhan dalam doanya. Sehingga dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ayub memiliki iman yang beruji, iman yang diuji. Dan ternyata saudara-saudari, Bapak Ibu, iman Ayub itu orang yang tahan, orang yang kuat imannya. Saya berdoa agar setiap jemaat pada hari ini memiliki iman yang kuat. Sementara kita melalui PKP ini. PKP ini akan berakhir pada ujung bulan Agustus nanti. Kita bertahan. Okay. Mungkin kita harus berada di rumah. Mungkin kita mau pergi ke gereja, bertahanlah. Berharaplah kepada Tuhan, membacalah firman Tuhan, berdoalah di rumah, beribadahlah bersama-sama dengan keluarga. Setialah dalam memberi, setialah dalam doa, setialah dalam bersekutu di antara dalam Anda dan bersama-sama dengan keluarga. Jika Tuhan izinkan, selepas RMCO ini nanti, kita boleh bersama-sama belajar secara kelompok, belajar secara gereja, beribadah secara gereja bersama-sama. Okay. Ayub mengalami iman yang diuji dan akhirnya dia dapat bangkit menjadi saksi bagi semua orang. Kesaksian Ayub sepenuhnya mempermalukan iblis. Dan setelah itu Tuhan menampakkan diri kepada Ayub dan dari tengah badai dan bahkan memberi lebih banyak berkat yang dia sudah hilang. Karena dia seorang yang setia kepada Tuhan. Dia seorang yang tahan uji. Dia seorang yang tidak berdosa. Dan imannya adalah iman yang kuat. Saudara-saudari, kalau kita belajar daripada Ayub, mengapa dia dapat bertahan? Mengapa dia dapat melalui semuanya ini? Karena dia memiliki pemikiran bahwa dalam segala sesuatu, dia memiliki pemahaman yang benar tentang kekuasaan Tuhan. Kesusahan yang kita lalui saat ini sementara. Akan segera berlalu dan akan ada fajar yang akan tiba. Coronavirus ini akan berlalu. Satu hari nanti kita akan juga melaluinya. Dan kita akan terlepas daripadanya. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu dan segala peristiwa sepenuhnya berada dalam tangan Tuhan. Haleluya. Coronavirus, COVID-19 di dalam tangan Tuhan. Katakan kepada teman-temanmu, coronavirus berada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menguasai semuanya. Okay. Haleluya. Iman yang beruji. Iman yang melalui ujian. Okay. Dan nomor 2. Bagian yang nomor 2. Iman yang kuat adalah iman yang berkorban. Okay. Katakan sama-sama. Iman yang kuat adalah iman yang berkorban. Iman yang berkorban. Ibrani pasal 11 ayat 8 hingga 10 dikatakan, karena iman Abraham taat. Karena iman Abraham taat
ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang telah diterimanya, menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tujui. Karena iman dia diam di tanah yang dijanjikan Tuhan. Seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang juga menjadi waris ataupun ahli waris janji itu. Sebab ia menantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudara-saudari, kalau kita membaca kehidupan Abraham, Abraham itu seorang yang berada, kita katakan berada, seorang yang mampu. Dia memiliki banyak ternakan, banyak orang-orang yang dikelilinginya. Dia tinggalkan semuanya. Tuhan panggil dia pergi ke tanah yang dijanjikan. Dia tinggalkan segala-galanya. Lalu dia pergi, duduk di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dia sanggup berkorban, saudara. Tidak memperdulikan apa yang dia sudah miliki selama ini. Dia sanggup melepaskannya. Abraham adalah teladan yang paling indah dalam kita mempelajari bagaimana kita boleh berjalan dalam iman. Dia tinggalkan segala-galanya, ikut Tuhan, dengar panggilan Tuhan. Satu pelajaran yang indah, iman yang berkorban. Tuhan memanggil Abraham untuk meninggalkan tanah airnya dan mengikuti Tuhan ke tanah yang baharu yang akan Tuhan berikan kepadanya. Dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah ke negerimu, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kujanjikan kepadamu. Agak payah bagi Abraham pada mulanya, tetapi ketika dia mendengar Tuhan, dia berkorban, dia sacrifice, lalu pergi. Karena iman dikatakan Abraham taat. Ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya, dia lakukan. Karena itu dari Tuhan. Iman yang berkorban. Kalau kita membaca kisah Abraham ini, ketika Abraham itu mendengar panggilan Tuhan, dia pergi. Dan Tuhan dikatakan menjadikan dia bapa bagi segala bangsa. Dia diberkati dengan luar biasa. Bintang-bintang pasir-pasir yang menjadi bukti keturunan Abraham. Haleluya. Dikatakan dia pergi mendengar suara Tuhan ke tanah yang dijanjikan. Dia sanggup meninggalkan. Jadi saudara-saudari, sehingga dia menerima janji Tuhan. Iman itu harus juga berkorban. Kita juga harus melalui hari-hari ataupun masa-masa kita di mana kita meninggalkan hal-hal yang indah, hal-hal yang senang bagi kita, mendengar, menyahut panggilan Tuhan. Mungkin payah, tapi itu Tuhan punya rencangan yang besar. Seperti Abraham, Allah yang berjanji, Allah yang juga akan memberikan janjinya. Abraham diberkati karena dia memiliki iman yang berkorban. Apakah kita memiliki iman yang berkorban pada hari ini? Kita sanggup meninggalkan segala sesuatu. Kita sanggup deny ourselves untuk sesuatu yang Tuhan perlukan. Seringkali kita pun merasa sepertinya Allah sedang menguji kita di dalam setiap perkara yang kita alami. Di balik setiap kebahagiaan dan sukacita yang kita dapatkan, tiba-tiba menjadi hal yang sukar. Kita mendapatkan hal-hal yang pahit yang membawa kepada hilangnya kebahagiaan dan sukacita yang kita dapatkan sebelumnya. Tetapi Abraham merupakan contoh yang indah. Kebahagiaan, sukacita yang dia miliki, Tuhan mengubah segala sesuatu. Dia sanggup berkorban untuk itu, mendengar suara Tuhan. Haleluya. Abraham memiliki iman yang berkorban. Dan yang ketiga, memiliki iman yang kuat
adalah kita juga perlu memiliki iman yang berkemenangan. Iman yang berkemenangan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jika kita lahir dari Allah, kita memiliki iman yang berkemenangan, yang dapat mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jika kita memiliki iman, kita dapat mengalahkan dunia. Nah, saudara-saudari, sedikit apakah iman yang berkemenangan itu? Nomor 1, iman yang berkemenangan adalah berpusat pada firman Tuhan. Dasar iman itu berpusat daripada firman Tuhan, dari dan kepada firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Untuk menjadi kuat, untuk menjadi bertambah kuat dalam iman kita, firman Tuhan ini penting. Ini adalah dasar iman yang akan membawa kepada kemenangan. Haleluya, haleluya. Bacalah firman Tuhan, supaya setiap hari kita semakin kuat, semakin bertumbuh, sehingga kita dapat mengalahkan dosa, kita dapat mengalahkan dunia, kita dapat mengalahkan cabaran-cabaran, kita dapat mengalahkan pencobaan-pencobaan di sekeliling kita. Karena firman Tuhan itu kita miliki, karena hidup kita didasarkan pada dan di atas firman Tuhan, sehingga menjadikan kita orang yang berkemenangan. Yang seterusnya, iman yang berkemenangan adalah tidak membatasi Tuhan. Oh, haleluya. Tidak membatasi Tuhan. Pegang ayat ini, tidak pernah membatasi Tuhan. Kita mengizinkan Tuhan bekerja. Terserahlah Tuhan apa yang kau mau. Bukan kehendakku, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya Paulus tidak membatasi diri dia dan tidak membatasi Tuhan melakukan perkara-perkara dalam hidupnya. Dia berserah kepada Tuhan. Dan yang seterusnya, iman yang berkemenangan adalah selalu meninggalkan Mesir. Ini luar biasa. Iman yang berkemenangan adalah iman yang selalu meninggalkan Mesir. Mesir itu berarti hidup lama, hidup yang susah, hidup yang harus menjadi hamba kepada Firaun. Hidup yang terikat. Hidup yang bergumul dalam dosa. Itu Mesir namanya. Selalu mau meninggalkan Mesir. Lihat ke depan, jangan lihat ke belakang, ataupun jangan pernah lihat Mesirmu, saudara-saudari. Iman yang berkemenangan adalah iman yang selalu meninggalkan Mesir. Mungkin ada godaan di sekeliling kita, jangan pernah terjerat pada godaan ataupun pencobaan-pencobaan yang ada. Ibrani pasal 11 ayat 27 dikatakan, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir. Wah, Musa karena imannya dia telah meninggalkan Mesir. Dan dengan tidak takut akan muka raja, ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Haleluya. Iman yang kuat adalah iman yang selalu meninggalkan Mesir. Jangan selalu kembali kepada Mesirmu, saudara-saudari. Untuk kuat, untuk bertumbuh dalam iman, tinggalkan Mesirmu pada hari ini. Beritahu kawan-kawan, istrimu, suamimu, anak-anakmu, tinggalkan Mesirmu sekarang. Tinggalkan Mesirmu sekarang. Lihat Kanaan, lihat tanah perjanjian. Tuhan sedang menjanjikan tanah perjanjian dalam keluarga kita, dalam perhubungan kita. Jangan pernah lihat Mesir. Haleluya, haleluya, haleluya. Iman berkemenangan. Milikilah iman yang berkemenangan. Haleluya. Yang pertama, memiliki iman yang kuat adalah iman yang mengalami ujian ataupun iman yang berujian. Dan iman yang berkorban. Kita belajar daripada Abraham. Dia berkorban meninggalkan tanah kelahirannya menuju ke Mesir.
Tidak hanya itu juga Abraham kita melihat dia sanggup memberikan anak tunggalnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, iman yang kuat adalah iman yang berkemenangan. Iman yang selalu meraih kemenangan. Iman yang kuat selalu meninggalkan Mesir. Milikilah iman yang kuat. Sepanjang tempoh PKP ini. PKPP ini. Saya berdoa supaya kita memiliki iman yang kuat. Walaupun kita harus berada di rumah. Milikilah iman yang kuat. Belajarlah firman Tuhan. Berdoalah, bersekutulah. Ikutlah mesbah doa. Ikutlah mesbah kebaktian online daripada gereja ini. Sehingga itu membuat iman kita bertumbuh. Haleluya. Saudara-saudari, marilah kita bertumbuh dalam iman kita. Sehingga kita kuat menjadi pribadi yang luar biasa. Terpujilah namamu Tuhan atas firman-Mu yang hidup, atas contoh-contoh yang kami dapat belajar bersama-sama. Kami mau Tuhan, Roh Kudus menerapkan firman Tuhan ini dalam hidup kami masing-masing, dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami memiliki iman yang kuat, iman yang berujian, iman yang berkorban, dan iman yang berkemenangan. Mari Roh Kudus tolong kami supaya sepanjang hari, setiap hari kami mau bertumbuh dalam iman kami. Kami mau membesar dalam iman kami. Kami tahu Tuhan cabaran di sekitar kami begitu banyak Tuhan. Tapi biarlah firman Tuhan yang menjadi dasar iman itu akan meneguhkan kami, menguatkan kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Hanya ini Tuhan persembahanku segenap hidup. Sebentar lagi kita akan mempersembahkan persembahan kita. Saya berterima kasih kepada jemaat sekalian yang setia dalam persembahan persepuluhan Anda, dalam persembahan umum Anda, dan setia dalam persembahan janji iman Anda. Saya bersyukur karena Tuhan telah memberkati kita. Ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Setiap apa yang kita tabur, setiap apa yang kita akan tanam, itu juga kita akan tuai suatu hari nanti. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kita pada pagi ini. Saya ingin baca daripada firman Tuhan sebelum kita memberi sebagai persiapan kita untuk memberi yang terbaik pada Tuhan. Daripada Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-12, 13, 14, 15. Di situ dikatakan ada 5.000 orang laki-laki. Okay. Di situ dikatakan Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi semua pengikut-pengikut Yesus bimbang, khawatir. Hari sudah mulai senja. Jadi semua orang lapar. Okay. Lalu mereka khawatir apa yang mereka makan. Tapi Yesus berkata kepada mereka, apa yang ada pada kamu? Kata Yesus. Okay. Jadi dikatakan ayat 13, tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih banyak, lebih baik daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk mereka banyak ini. So di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu dikatakan ada seorang anak kecil, dia memberikan roti dan ikannya kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberkati roti dan ikan tersebut dan orang ramai dapat makan. Saudara-saudari, pelajaran yang kita boleh belajar yaitu anak kecil ini memberikan dengan sukarela, memberikan dengan ikhlas. Dia yang seharusnya makan bagiannya, dia berikan kepada Tuhan Yesus. Sehingga 5.000 orang dapat diberkati, dapat makan. Milikilah hati seperti anak kecil ini.
Dengan rela, dengan ikhlas dia memberikan. Dan akhirnya melimpah-limpah. Dapat memberkati ramai orang. Tuhan memberkati persembahan pemberian Anda pada hari ini. Kita doa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saudara-saudari, jadilah seperti anak kecil yang memiliki keikhlasan hati, yang memiliki kemurahan hati. Kiranya Tuhan memberkati setiap pemberian kita pada pagi ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap tangan-tangan yang memberi pada pagi ini, Tuhan berkati melimpah-limpah. Jumlahnya Tuhan kami tidak tahu. Tapi jika mereka memberi dengan ikhlas, melihat kepada pekerjaan Tuhan yang perlu disegerakan, hamba berdoa agar Tuhan mencurahkan berkat melimpah-limpah atas hidup mereka. Kesehatan, sukacita, kebahagiaan, damai mereka miliki. Haleluya Tuhan. Terima kasih berkati jemaat-Mu Tuhan, yang setia dalam persembahan persepuluhan mereka, yang setia dalam persembahan janji iman mereka, yang setia dalam persembahan apapun. Firman-Mu berkata, ketika kami menabur, maka kami akan menuai. Kiranya Tuhan, ketika mereka menabur hari ini, suatu hari nanti mereka akan menuai. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan. Salam dan selamat pagi sekali lagi. Terima kasih kepada jemaat sekalian karena kesetiaan kita bersama-sama kita beribadah pada hari ini. Oke, saya berdoa agar kita tetap setia dalam ibadah kita. Seperti yang saya umumkan pada minggu-minggu yang sudah, kita akan maklumkan dalam masa terdekat ini langkah-langkah ataupun step-step bagaimana kita memulakan ibadah kita pada masa-masa akan datang. Artinya dalam bagaimana kita akan membukakan gereja kita untuk ibadah Ahad yang seterusnya. Untuk itu mari kita terus berdoa untuk persiapan bagi majelis gereja untuk membukakan kebaktian Ahad untuk gereja kita. Saya percaya ada jemaat yang sudah bertanya-tanya, yang teringin, rindu untuk beribadah bersama-sama. Tapi saya katakan, bertahanlah, bersabarlah. Kita akan maklumkan dalam masa terdekat ini. Bila kita akan membuka ruangan gereja untuk kita beribadah bersama-sama. Jadi untuk itu kita terus berdoa agar Tuhan menyertai kita dalam apapun yang kita lakukan. Dalam proses-proses persiapan, kiranya Tuhan yang menolong kita. Kita tunduk kepala kita berdoa sebelum kita pulang ke tempat kita masing-masing melakukan tugas-tugas kita. Mari kita tunduk kepala kita doa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu Yesus. Engkau Bapa yang kekal, Engkau Bapa yang ajaib, Engkau Bapa yang luar biasa. Engkau Bapa yang memiliki rancangan yang indah bagi setiap kami. Dan kami percaya Engkau punya Tuhan, Engkau punya rancangan bagi setiap kami ya Tuhan. Setiap individu memiliki tujuan yang Tuhan telah tetapkan. Dan ajar kami Tuhan untuk setia pada panggilan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan khusus pada hari ini persiapan gereja BMC Intercity untuk membuka ruangan ibadah pada hari Ahad, baik ibadah mezbah doa pada hari Rabu untuk umum. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau mempersiapkan para majelis gereja ke arah segala persiapan-persiapan yang telah disiapkan, baik SOP yang akan kami laksanakan. Tuhan, kami juga dapat mematuhinya dengan baik. Haleluya. Hamba berdoa memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan di BMC Intercity. Ketika kami tidak dapat bersama-sama beribadah, kami juga percaya hadirat Allah hadir di rumah-rumah. Ketika kami menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan sabda-Mu, bela hadirat Allah akan bersama-sama dengan setiap kami. Haleluya. Sehingga kami bertemu lagi di gereja, kami juga akan menikmati berkat-berkat daripada Allah.
Haleluya. Terima kasih Yesus. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Keluar masuk mereka dari rumah, mereka diberkati. Berikan kesehatan yang baik, pelindungan dan pertolongan daripada Allah. Akan sentiasa bersama-sama dengan mereka. Dalam pekerjaan, dalam studi mereka Tuhan, dalam keluarga mereka Tuhan. Engkau hadir, memberikan sinar baru, kekuatan baru, iman yang baru. Iman yang kuat dalam hidup mereka. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Jemaat yang saya kasihi, marilah kita sambut berkat kepada Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyeri engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sambutlah berkat ini di dalam satu nama yang besar, yaitu nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Semua kita yang percaya katakan, amin dan amin. Tuhan memberkati.